Ini dia satu teori yang wajib kamu tahu kalau kamu pengen lebih cuan sebagai seorang content creator. So, seperti apa teorinya? Yuk langsung aja kita bahas ya. Oke, so jadi video kali ini gue akan membahas tentang salah satu konsep atau teori tentang content creations ya. Namanya adalah social media marketing gitu ya. So, seperti apa tentang teorinya dan bagaimana caranya supaya kita bisa cuan dari teori ini? Yuk, langsung kita bahas ya. Oke, so jadi sini penjelasannya ya. Jadi bayangkan orang mengira kayak social media marketing atau SMM itu hanyalah sebuah kegiatan yang mengunggah foto atau video ke dalam sosial media, entah itu Instagram, TikTok, atau YouTube, terserah ya. Padahal itu adalah sebuah permukaan aja yang dilakukan atau aktivitas yang dilakukan pada saat kita ngomongin soal konsep yang namanya adalah social media marketing ini. Nah, secara sederhana SMM adalah cara kita untuk menggunakan platform media sosial untuk membangun merek kita, membangun merek diri kita atau branding, mengumpulkan audiens yang menyukai konten kita dan akhirnya mencapai tujuan tertentu seperti mendapatkan kerjasama, endorsement, atau juga menjual sebuah karya gitu ya, atau menjual produk-produk kita lah ya kayak gitu. Jadi itu fungsinya yang salah satu teori yang disebut dengan namanya adalah social media marketing. Nah, ini ada bedanya ya. Jadi posting versus melakukan marketing. Apa bedanya? Jadi sini ya. Jadi kalau misalnya posting biasa, itu biasanya cuma sekedar kayak berbagi momen pribadi. Oh, gua nih lagi baca buku apa, misalnya kayak begini, gua lagi baca buku tentang apa gitu kan, atau buku marketing kayak begini, bla 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 gitu kan. Nah itu gue cuma berbagi itu doang. Tapi kalau misalnya melakukan social media marketing adalah membangun sebuah koneksi dan kepercayaan sama audiens sehingga nanti audiens itu kemudian lama-lama tertarik dengan apa yang mau kita jual pada nantinya. Itu disebut dengan social media marketing. Dan targetnya adalah kalau misalnya ini cuma posting biasa kayak cuma teman dan keluarga, kalau yang ini orang-orang baru yang atau peminat, orang-orang yang punya minat yang sama. Ini hasilnya juga ya, cuma dapetin like. Kalau ini membangun komunitas yang loyal. Kalau ini cara kerjanya posting kapan saja, yang penting sesempatnya. Yang ini posting secara teratur, terencana dan konsisten. Jadi itu. Nah, intinya adalah postingan adalah apa yang kita upload, sedangkan marketing adalah bagaimana caranya kita melakukannya agar audiens kita merasa terbantu dan terhibur ya dengan konten-konten kita. Jadi itu yang dimaksud dengan social media marketing. Nah, kalau teman-teman sebagai seorang content creator itu udah pasti ya, nggak pengen ngeposting doang segala macam. Ya udah, yang penting ada yang nge-like, syukur, enggak ya udah, nggak gitu kan. Tapi kita pengen membangun sesuatu hal yang ada di sosial media dan bisa kita ngebangun bisnis di dalamnya. Jadi kita harus benar-benar pastikan bagaimana caranya kita bisa memposting di sosial media itu bagus gitu ya, dan teorinya ada yang disebut dengan sosial media marketing ini. Nah, ini sedikit pertanyaan ya buat teman-teman ya. Jadi di sini ada pertanyaan, yaitu adalah teman-teman kira-kira tim yang mana nih gitu ya. Ada tim posting yang spontan, jadi cuman ada berita apa segala macam langsung diposting tergantung mood, atau teman-teman yang tim posting yang terencana pakai jadwal gitu kalau mau ngeposting. Nah, itu kita bisa diskusi di kolom komentar di mana ya. Teman-teman tuh sebagai seorang content creator ini tuh sukanya lebih banyak ngeposting yang seperti apa gitu ya. Lalu kemudian berikutnya, jadi itu teori pertama soal masalah sosial media marketing. Lalu kemudian berikutnya di sini ada pertanyaan, kenapa kreator pemula wajib paham tentang SMM atau sosial media marketing di sini gitu ya. Nah, jadi di sosial media marketing ini menjadi content creator bukan hanya soal bisa bikin video yang bagus doang. Tanpa pemahaman sosial media marketing, konten kamu bisa jadi tidak ada yang nonton sama sekali. Berikut adalah alasan mengapa sosial media marketing adalah senjata rahasia bagi para content creator pemula. Yang pertama adalah membangun personal branding. Dengan kita memahami tentang konsep sosial media marketing ini, kita bisa jadi lebih paham tentang, oh kalau gue ngupload video, lalu kemudian gue nanti audiens gue akan ngelihat gue tuh seperti apa ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah menemukan sobat konten atau target audiens yang tepat. Kalau misalnya gue ngeposting sesuatu, maka orang-orang yang akan nonton video gue ini tuh siapa kayak gitu. Itu kita bisa, kalau kita paham konsep tentang sosial media marketing, kita bisa tahu itu. Lalu yang ketiga adalah membuka pintu rezeki atau monetisasi ya. Ini bahasa sederhananya ya. Kita bisa buka peluang cuan, namanya adalah monetisasi gitu, dapat duit dari apa konten yang kita buat nanti. Lalu kemudian di sini ada dampak paham SMM dan tidak paham SMM. Tentu aja kalau misalnya paham SMM atau social media marketing, konten kita jadi punya lebih tujuan yang jelas. Kita mau mentargetkan siapa, itu yang pertama. Lalu kalau misalnya kita tidak paham sama SMM gitu, maka konten kita akan jadi asal aja, yang penting upload segala macam random aja gitu kan. Nah, kayak gitu. Dan ini seterusnya. Jadi mungkin bisa di-post dan dibaca sendiri ya perbedaan antara orang yang paham tentang sosial media marketing dan orang yang tidak paham tentang sosial media marketing. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi seperti biasa. Jadi teman-teman tim yang mana lagi nih? Antara kreator yang fokus ke kuantitas gitu ya. Jadi upload sebanyak-banyaknya ke dalam sosial media, atau teman-teman yang suka fokus ke dalam
kualitas gitu. Jadi bikin posting jarang tapi sekali upload cepret langsung views-nya banyak kayak begitu. Nah, teman-teman tim yang mana nih gitu ya. Menurut yang lebih sukses di mana sekarang? Yuk kita kasih dan berdiskusi di kolom komentar di bawah gitu ya. Habis itu berikutnya di sini ada juga konsep kalau kita ngomong soal masalah social media marketing, ada juga disebut dengan pilih rumah yang tepat saat kita mau melakukan uploading gitu ya konten-konten kita. Nah, jadi memilih platform media sosial itu ibarat kayak memilih rumah. Kamu tidak perlu ada di semua tempat sekaligus saat baru mulai. Saat baru memulai, jika dipaksakan kamu malah akan cepat lebih burnout. Nah, pilihlah platform yang paling cocok dengan kepribadian dan jenis konten yang ingin kamu buat. Yuk inti perbandingannya di bawah ini. Nah, ini ada beberapa perbandingan antara setiap platform yang ada di sosial media ya, kayak misalnya Instagram buat apa, karakteristik utamanya, TikTok seperti apa, YouTube dan juga X Twitter seperti apa. Jadi ini udah jelas ya. Jadi teman-teman bisa menentukan gitu. Kira-kira gitu kalau misalnya gue mau posting sebagai seorang content creator pemula, gue mau posting atau mau menggunakan platform seperti apa, Instagram kah, TikTok, YouTube, X atau Twitter segala macam, terserah lah, bebas lah. Jadi bisa tentuin yang ada di sini gitu. Habis itu di sini ada beberapa tips untuk pemula kalau saat menentukan platform itu udah pasti. Yang pertama adalah mulai dari yang kita start dulu. Kita yang paling suka, kita yang paling pakai tuh yang mana? Kalau buat gue pribadi, gue lebih suka pakai yang YouTube karena gue bisa ngomong sesuatu hal yang panjang banget gitu ya, nggak ada yang kepotong sama sekali. Kalau di YouTube kan, gue bisa bikin video panjang, habis itu orang bisa nonton video gue gitu. Nah, tapi kalau misalnya platform-platform lain gitu, misalnya kayak TikTok, Instagram segala macam, gue bikin juga dan gue juga punya akun juga di sana, cuman mungkin lebih ke arah yang konten-konten yang short gitu ya, konten-konten yang punya high engagement gitu ya. Jadi tapi balik lagi buat teman-teman sukanya yang mana gitu ya. Tapi kalau buat gue lebih suka yang YouTube gitu. Nah, habis itu berikutnya itu start dari yang kita suka. Yang kedua adalah fokus sama 1 sampai 2 platform aja. Jangan serakah, fokuslah menguasai satu platform utama sebelum mencoba platform lainnya agar hasilnya itu maksimal. Nah, jadi kalau gue sebenarnya di sini ada triknya sih. Sebenarnya kalau teman-teman bikin satu video vertikal gitu kayak apa, salah satu video Instagram atau TikTok gitu, itu nanti sebenarnya bisa diposting ke macam-macam ya, bisa dari Instagram, bisa pindah ke TikTok, bisa juga masuk ke YouTube Short gitu. Jadi sebenarnya yang paling efektif saat ini adalah kita bikin vertikal video, lalu kemudian udah di videonya, habis itu nanti tinggal diupload, masukin ke dalam berbagai macam platform. Jadi itu yang sebenarnya yang paling enak kalau buat pemula ya, tinggal upload aja gitu. Jadi kayak gitu. Nah, habis itu berikutnya di sini ada pertanyaan lagi sedikit ya. Ayo main game singkat, coba isi titik-titik di bawah ini. Kalau teman-teman harus memilih sosial media mana yang dijadikan tempat berkarya selama ini, aku pilih apa dan karena apa. Nanti kita bisa diskusi di bawah ya. Gue milih misalnya YouTube karena gue bisa bikin video panjang, karena gue pengen mengedukasi orang lebih banyak. Gue pilih Instagram karena dia punya engagement yang lebih tinggi. Gue pilih TikTok karena ya itu gue bisa dapat masuk FYP lebih tinggi tanpa harus memikirkan followers segala macam ya, kayak gitu ya. Bisa nanti kita diskusi di kolom komentar di bawah. Itu. Habis itu berikutnya di sini ada yang pilar utama untuk strategi para konten kreator. Yang pertama yang pasti adalah banyak pemula yang berhenti di tengah jalan karena mereka merasa lelah dan tidak melihat hasilnya. Biasanya itu karena salah satu dari 3 pilar ini yang goyah ya. Yang pertama adalah strategi konten. Apa yang kamu buat? Kita nggak tahu nih apa yang kita buat dan kita juga nggak tahu tujuannya kemana gitu ya. Jadi apakah kita bikin sesuatu hal yang edukasi, hiburan atau inspirasi, kita nggak tahu ya. Kita tidak memilih di antara 3 ini tuh nggak jelas kontennya yang mana gitu. Tiba-tiba ngebahas tentang edukasi, tiba-tiba ngebahas tentang hiburan, tiba-tiba ngebahas tentang inspirasi segala macam, nggak jelas kontennya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngebahas tentang, misalnya gue gitu kan di YouTube gitu, gue ngebahas tentang apa edukasi doang gitu, gue entah tentang teknologi segala macam, konten segala macam kayak begitu, itu doang yang gue bahas, ya udah gue itu doang konsisten gitu ya. Jadi kalau teman-teman buat pemula ya pastikan adalah kita membuat sesuatu hal yang satu kategori aja, nggak usah pindah-pindah dulu. Jadi kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah strategi interaksi. Bagaimana kamu mengobrol? Ingat, namanya adalah media sosial. Jangan hanya posting lalu kabur, post dan ghost. Bebas, balaslah komentar yang masuk, sukai like konten sesama para konten kreator yang sama, dan gunakan fitur poll atau question box untuk mendengar suara pengikutmu gitu. Jadi ini sebenarnya gue udah bahas di video sebelumnya yang tentang masalah bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan audiens kita gitu. Ada caranya. Nah, jadi kalau teman-teman tertarik nanti bisa tonton di video sana ya. Tapi intinya adalah bagaimana caranya kita bisa memposting sesuatu lalu kemudian orang mau berkomentar di sana dan ada ruang diskusi yang menyala di sana. Nah, kalau itu terjadi ya maka teman-teman nanti videonya akan kontennya akan cepat viral gitu dan akan banyak views-nya kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga ada konsisten, seberapa sering kamu muncul. Nah, algoritma sangat suka dengan konten kreator yang rajin muncul secara teratur, tidak perlu setiap jam, yang penting terjadwal. Jadi ini ya. Jadi kita pastikan adalah saat kita bikin konten kita harus bisa
membuat konten yang terjadwal gitu ya. Ini gue juga salah satu penyakit gue belum punya ya schedule konten yang bagus gitu ya. Jadi mungkin nanti ke depan gue akan perbaikin juga ya. Jadi buat para konten kreator pemula kalau bisa ya pastikan adalah kita membuat sebuah konten yang terjadwal terus menerus gitu, konsisten gitu, jangan berhenti segala macam, terus kita upload banyak jebret habis itu sebulan berhenti nggak ada ini, habis itu 2 bulan berhenti, 3 bulan berhenti kayak gitu, itu algoritma nggak terlalu suka. Jadi pastikan kalau bisa itu konsisten terus kayak gitu ya. Jadi itu habis itu berikutnya ada ringkasan 3 pilar strategi gitu. Yang pertama adalah konten, interaksi, dan konsistensi. Nah ini ada penjelasan-penjelasan yang mungkin bisa di-post dan dibaca sendiri ya tentang apa sih sosial media marketing ini gitu. Jadi kalau misalnya konten, bahan atau pesan yang kamu sampaikan itu ini kayak gini, lalu tips untuk pemulanya pilih satu topik untuk niche agar audiens tidak bingung. Kalau interaksinya luangkan waktu 15 menit sehari untuk balas komentar, dan kalau konsistensi buat jadwal misalnya 3 kali seminggu, Senin sampai Rabu, Senin, Rabu, Jumat atau dan seterusnya. Ya mungkin gua akan bikin lagi ya nanti berikutnya kalau misalnya untuk masalah jadwal atau schedule gitu, gimana sih caranya kita bisa secara efisien atau secara efektif itu membuat sebuah konten kalender namanya. Bagaimana cara kita bisa membuat konten kalender untuk konten kita sehingga konten kita bisa jadi lebih terjadwal, terstruktur, dan kita bisa tinggal ngeposting aja nanti di sana gitu ya. Oke, paling itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video kali ini ya tentang masalah salah satu teori lagi namanya adalah sosial media marketing gitu ya. Buat gue pribadi, gue adalah seorang tech enthusiast ya. Gue adalah tech savvy gitu. Gue nggak ngerti gitu kan tentang masalah sosial media marketing ini, dan ini adalah salah satu cara gue untuk mengeksplorasi tentang sosial media marketing ya. Tujuannya adalah biar gue juga bikin nanti konten berikutnya jadi lebih bagus. Kalau teman-teman mau ngikutin journey gue tentang bikin konten viral segala macam atau bikin sosial media marketing, ya mungkin teman-teman bisa subscribe dan tonton video-video gue yang lain yang ada di dalam channel ini. Thank you sudah nonton, jangan lupa bantu share, like, sama komen gitu ya. Terus di situ ada website gue juga di agustus.com, kalau mau ngobrol bisa ke sana ya. Thank you sudah nonton. Oke, bye.